Shalom jemaat sekalian. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Bila sebelum kita mulai menyembah, kita mau buka ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh datang hari ini beribadah kepada-Mu ya Bapa, membawa hati kami yang rindu ya Yesus untuk menyembah-Mu. Tuhan, bila ya Tuhan kami mau undang hadirat-Mu untuk hadir ya Yesus, melawat setiap hati kami ya Bapa. Bila ya Tuhan kerinduan ini ya Yesus dapat Kau penuhi ya Bapa di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami mencintai Kau lebih dalam ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Katakan dengan segenap hati, segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal Tuhan yang kami rindukan Tuhan, ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Saya nak sematkan tempat berdiri. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, segala yang ada. Lebih dalam, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita, nyatakan lagi lebih dalam Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Dan lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan iman kita nyatakan, dan lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Dan lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Lebih dalam lagi ya Tuhan, kami merindu akan Engkau ya Yesus. Lebih dalam ya Tuhan, lebih dalam ya Yesus. Sebab lebih baik ya Tuhan,
kami ya Tuhan berada di rumah-Mu selama sehari. Daripada kami sibuk hari di tempat lain ya Bapa. Disinilah kami dapat merasakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Bila semuanya siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita mau lebih bersuka cita memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Katakan meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berimu rebat di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin. Dialah sumber kemenangan kita. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berimu repat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah Tuhan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti ini. Katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau persiapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita mulaikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Dan semangat baik berdiri. Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu Tuhan, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, oh Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
katakan Dia. Cuma saja yang menyanyi. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, segala masa pencobaan ya Yesus, segala permasalahan yang kami hadapin ya Tuhan, Engkau sanggup ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup ya Yesus. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami mencari ya Yesus sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang iman kami mau taruh dalam kaki-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup, Engkau Allah yang sanggup ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang buka hati kami ya Bapa, buka telinga kami, beri kami hikmat untuk bisa memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga Bapa kembali akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan roh-Mu ya Bapa, supaya apa yang disampaikan ya Yesus merupakan benih-benih firman yang dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Semuanya siap sekarang sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, perhatikan waktu firman Tuhan disampaikan, saudara meresponi dengan baik ya. Jangan ada yang melamun, mengantuk dan sebagainya. Kalau mengantuk itu mestinya saya ya. Mata saya sampai merah ya. Karena kalau tidak salah tadi malam saya tidurnya mungkin kurang lebih jam 1. Jam 3 udah bangun. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saya melihat keadaan akhir zaman ini, ya banyak, saya melihat orang Kristen tambah bingung ya, karena dengan adanya ya khotbah-khotbah dari YouTube, seolah-olah keselamatan itu belum pasti ya. Bahkan kalau saya melihat YouTube, seolah-olah ya keilahian Tuhan Yesus itu diragukan ya. Bahkan kitab suci ini diragukan ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dan sering kali saya katakan ini adalah tipu daya setan ya. Banyak mereka mengajarkan ya, kalau jemaat tidak memiliki perbuatan yang baik tidak masuk surga ya. Nah, itu kembali ya pengajaran pada Taurat itu salah ya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tentu memiliki perbuatan yang baik ya. Kalau orang sudah beriman tidak memiliki perbuatan baik,
ya saya masih meragukan ya akan imannya. Orang beriman itu pasti ada satu perubahan. Ya, Tuhan Yesus itu merupakan panutan dalam kehidupan kita. Kalau Allah kita baik, tentu kita pun juga berbuat baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, pada pagi hari ini kita pastikan, ya saudara dengarkan, ya bahwa keselamatan itu sudah Tuhan anugerahkan kepada orang yang beriman. Jadi jangan bingung lagi. Ya. Maka tema pada pagi hari ini adalah Yesus mematikan dosa. Ya, ini perhatikan. Ya, Yesus mematikan dosa. Berarti dosa itu sudah tidak ada dalam kehidupan saudara. Tentu yang saya maksud dosa ya yang mematikan, yaitu waktu itu Adam, Allah berkata kepada Adam, jangan engkau makan buah ini, jika engkau makan buah ini engkau mati. Ya, nah dosa itulah karena Adam melawan firman Allah, melawan Allah, maka sesuai perkataan Allah akibat dosa adalah maut, akibat dosa adalah kematian. Ya, nah sekarang kita akan melihat Roma 6 ayat yang ke-14. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Kamu tidak dikuasai oleh dosa lagi. Sebab kamu tidak di bawah Taurat, tapi ada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini perhatikan. Saudara harus yakin bahwa dosa itu tidak berkuasa atas kehidupan orang yang beriman. Itu saudara harus yakin. Kalau saudara tidak yakin dalam hal ini, saudara masih dikuasai rasa takut, ya, dan macam-macam. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya tahu manusia masih belum sempurna. Saudara masih bisa berdosa. Bohong itu dosa, marah itu dosa, iri hati itu dosa, dan lainnya. Tapi dosa itu tidak bisa mematikan saudara masuk neraka. Ini perhatikan. Ya. Bohong dosa enggak? Dosa. Ya. Nah, mungkin ada jemaat yang masih bingung ini ya. Bohong dosa, marah dosa, iri hati dosa. Ya. Tapi dosa itu tidak bisa mematikan saudara masuk dalam neraka. Ya. Karena dosa sudah tidak memiliki kuasa lagi karena salib Kristus. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Mereka masih takut ini, takut itu, dan sebagainya. Dosa itu sudah tersalibkan bersama Yesus, mati di kayu salib. Ya, itu saudara harus paham. Ya, sampai dalam 1 Korintus 15 ayat 55, ini enggak dicatat ya, coba tolong bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah tidak ada kuasa. Nah, ini perhatikan. Ya. Kalau saudara melakukan dosa, bohong, iri hati dan lain sebagainya, apa yang saudara harus lakukan? Adakan pemberesan. Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni kesalahan saya. Selesai. Ya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung ya segala dosa itu di salib. Tapi sekali lagi, jangan main-main dengan dosa. Jangan sengaja berbuat dosa. Nanti saudara tertipu iblis. Ya. Jadi kalau saya mengatakan ya seperti tadi ya bahwa dosa sudah tidak memiliki kuasa lagi, terus saudara enak saja berbuat dosa, sengaja berbuat dosa, ya
itu nanti saudara ketipu setan. Ya, hati-hati. Ya, kita melihat dosa tidak berkuasa lagi karena saudara hidup di dalam anugerah Yesus. Ya, ini perhatikan. Saudara ini hidup di dalam anugerah Yesus. Ya. Nah, kasih Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari dosa. Dosa itu dampak ketidaktaatan manusia. Tapi anugerah itu pemberian Tuhan Yesus sendiri. Ya, ini perhatikan. Dosa itu cuma dampak. Tapi anugerah itu pemberian dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah. Ya. Orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, hidupnya menjadi pemenang atas masalah hidupnya. Hidup ini memang masih banyak masalah. Ya. Banyak masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi kita itu menang atas setiap masalah. Yang menjadi masalah seringkali kita ya takut menghadapi masalah. Itu saja. Ya. Tapi percayalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau setiap orang yang beriman ada penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Jadi jangan ketakutan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau mungkin dua minggu atau 3 minggu yang lalu, ya, anak dan cucu saya kena Omikron. Yudi, Lili kena Omikron. Ya, Ken yang ngedam ini kena Omikron. Ya, nah, saya dengar Jesslyn juga kena Omikron. Kaget saya. Loh, masa Jesslyn kena? Jesslyn kan ketua kaum muda. Ya, Jesslyn kan ketua kaum muda. Ya, artinya lah siapa yang memimpin ketua kaum muda? Ya memang ada wakilnya. Ya, tapi saya yakin. Ya, maka saya telepon. Oh enggak. Jesslyn bilang saya enggak. Ya, nah, jangan takut. Ya, kalau kemarin dulu, ya. Semalam Ibu Gembala itu tidak bisa tidur. Ya, batu. Saya nggak bisa tidur sekali karena Ibu Gembala seperti itu. Saya pikir ini kurang ajar. Ya, Omikron ini kurang ajar. Sekarang nyerang Ibu Gembala ini kurang ajar. Saya pikir gitu. Batu. Saya sampai kasihan melihat Ibu Gembala. Ya. Ya. Tapi sekarang belum tahu, ya Omikron apa enggak belum tahu. Kenapa kok belum tahu? Dia telepon sama Dokter Yani mengatakan, oh nanti dulu, bukan orang batuk itu berarti Omikron. Ya, coba minum saja obat batuk hitam. Ya, dilihat dulu. Nanti kalau Senin, nah besok ini dites itu baru tahu, ya Omikron atau tidak. Sekarang percuma katanya. Oh ya sudah, tapi mantu saya Lili itu pengalaman katanya. Oh mama ini Omikron itu, nah ini anak suaranya kayak begini. Ya toh. Langsung tante geblak. Langsung tante geblak. Ya, jadi asalnya saya nasihati bahwa enggak masalah. Setelah dengar itu katanya waktu sekarang kan ditaruh di hotel sama Yudi, ya ditaruh di hotel. Nah, waktu di hotel Yudi bilang sama saya, loh, kok mama jalannya seperti ini katanya. Iya Bu, mungkin dengar omongan Lili seperti itu, jadi stres dia itu, ya jalannya lamban, kalem, pelan gitu. Saya bilang enggak apa-apa, pelan-pelan asal mantap, saya bilang gitu. Ya, nah, udah. Tapi waktu
sorenya saya telepon, ya toh. Suara apa ini, kok rame sekali, suara apa ini? Oh, saya lihat TV di hotel katanya. Oh, berarti sembuh kamu. Lihat TV di hotel katanya. Ya sudah. Itu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita ini jangan mau dikuasai ketakutan. Ya. Sering kali saya berkata, manusia ada rasa takut itu wajar. Tapi kalau manusia dikuasai ketakutan, hati-hati. Itu pekerjaan setan. Ya, jangan mau. Ya. Nah, coba Ibu Gembala di hadapan saya, wah, begini. Nah, kalau saya ketakutan, wah, ketularan saya ini ketularan, saya sedikit pun nggak ada. Nggak ada saya takut ketularan. Ya. Sampai saya bilang, nggak usah takut, COVID nempel di tubuh saya, COVID-nya yang mati. Saya bilang begitu, nggak usah takut. Ya, semua itu, ya kalau tidak seizin Tuhan, nggak usah takut. Ya, orang sakit itu bisa, ya masih nggak kena Omikron, nggak kena COVID, ya tetap bisa sakit. Manusia itu belum sempurna. Ya. Tapi setan itu suka menakut-nakuti kita, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Kita melihat apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan. Ya. Kalau anugerah itu pemberian dari manusia kepada manusia, itu anugerah. Ya. Jadi kalau kasih karunia pemberian Tuhan kepada manusia, pemberian Tuhan kepada manusia itu kasih karunia. Tetapi memang di dalam tata bahasa diartikan sama. Ya, kalau kasih karunia itu sama dengan anugerah. Ya enggak masalah itu. Ya. Jadi saudara itu hidup dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan dosa itu tidak berkuasa lagi atas kehidupan orang beriman. Ini saudara harus yakin. Kalau saudara tidak yakin, ada masalah sedikit, ya lemah, ya takut. Nah, orang kalau sudah lemah, takut, berbuat apa itu serba salah, ya. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Ya, jadi kasih karunia itu pemberian dari Allah pada manusia. Kasih karunia pemberian dari Allah karena kemurahan hati Allah. Ya. Jadi bukan saya ini berbuat baik, Tuhan memberikan sesuatu kepada saya, tidak. Nah, ini harus dipahami. Ya. Jadi Allah memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya, bukan karena saya baik, memang Allah itu baik. Maksudnya begitu, ya. Jadi jangan merasa saya berbuat baik, saya bisa masuk surga. Wah, bukan seperti itu, ya. Jadi bukan karena manusia, ya, sudah berbuat baik, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, bukan. Ya. Kasih karunia yang Allah berikan adalah kekudusannya, kekudusan Allah. Jadi, maka tadi saya katakan, kalau kasih karunia itu pemberian Allah kepada manusia, kalau anugerah itu manusia kepada manusia. Ya, jadi kita melihat, karena pemberian dari Allah itu nilainya sangat tinggi sekali. Ya. Jadi kasih karunia yang Allah berikan itu adalah kekudusan di dalam kehidupan kita. Karena dosa manusia tidak memiliki kekudusan. Manusia kudus, dosa tidak berkuasa lagi. Karena kekudusan Allah jauh lebih besar dari dosa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Malaikat itu semua kudus, tapi tidak bisa memberi kekudusan kepada manusia. Ya.
Hanya Allah yang bisa memberikan kekudusan kepada manusia. Karena Allah itu adalah sumber kekudusan. Ya, jadi ini saudara harus bisa memahami. Coba kita melihat anugerah atau kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia adalah kekudusan. Nilainya itu luar biasa. Coba baca Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, ini sudah dikuduskan. Ya. Kekudusan yang Tuhan Yesus berikan itu adalah sempurna. Dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Jadi kekudusan Allah yang Allah berikan itu luar biasa. Ya, maka dosa itu tidak berkuasa lagi. Dampak dosa manusia menjadi lemah. Ini perhatikan. Allah tidak menghendaki manusia lemah. Yang berakibat tidak bisa mewakili Allah di bumi. Kita ini diciptakan oleh Allah, ya, seperti rupa dan gambarnya, untuk menguasai bumi ini. Ya, manusia itu adalah penguasa di bumi ini. Karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, itu tuliskan Kejadian 1 ayat 26, enggak usah dibaca ya. Nah. Jadi kekuatan manusia itu luar biasa. Kalau manusia kekuatannya tidak luar biasa, ya, tidak mungkin ditaruh di bumi ini. Karena di bumi ini ada iblis yang sudah jatuh. Ya. Kalau Allah menciptakan Adam, di bawahnya iblis, ya manusianya tidak umur panjang, ngomong kasar saja diinjak-injak sama iblis. Tapi iblis tidak bisa berbuat sesuatu kepada Adam, kecuali hanya menipu Adam. Adam jatuh dalam dosa hanya oleh tipu daya iblis untuk melawan Allah. Oh, kalau engkau makan buah ini, engkau enggak akan mati. Maka buah itu dimakan, sama dengan Adam melawan penciptanya Allah. Ya, maka Adam jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, dampak dosa manusia itu dikuasai ketakutan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam sembunyi, lari dari hadirat Allah. Maka Allah mencari Adam. Adam, di mana engkau? Aku sembunyi Tuhan. Karena waktu aku mendengar langkah-langkah Tuhan, aku menjadi takut. Ya. Jadi ingat, dosa itu membuat manusia takut. Dosa itu membuat manusia lemah. Ini ingat. Ya. Sebetulnya persoalan hidup, masalah apapun yang saudara alami sebagai orang yang beriman, saudara adalah umat pemenang. Ya, itu saudara harus mengerti. Tapi mengapa banyak orang Kristen, ya, masih tidak menjadi umat pemenang? Ya, karena kurang paham di dalam firman, hingga kena tipu daya iblis. Maka rasa takut menguasai, maka dampaknya, ya, bahkan kalau rasa takut berlebihan itu sangat mengerikan. Orang yang takutnya berlebihan bisa imannya gugur atau imannya mati. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat dampak-dampak kalau iman mati itu sangat mengerikan. Ya, karena itu dituliskan di dalam kitab Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala,
dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, coba ingat ya ayat ini. Penakut itu ditaruh di nomor 1. Ya, penakut itu sama dengan imannya gugur. Penakut itu sama dengan tidak punya iman atau imannya mati. Maka dia tidak masuk surga. Ya. Itulah sebabnya saya sebagai gembala terus bicara kepada jemaat untuk memompah jemaat itu supaya jangan ya dikuasai rasa takut. Hingga khotbah-khotbah saya ini mungkin dianggap ya wah, Bapak Gembala khotbahnya berkelebihan. Ya. Saya kan seringkali mengatakan jangan takut COVID, takut pada Allah. Sampai saya mengatakan COVID tidak akan bisa menyentuh tubuh saya kalau bukan kehendak Tuhan. Itu untuk memompa saudara, supaya saudara jangan takut. Ya. Karena kalau seseorang diserang COVID dan mati dalam keadaan beriman selamat. Ya. Tapi bagaimana kalau seseorang ya toh mati dalam keadaan imannya mati juga? Ya tidak masuk surga. Ini yang saya maksudkan. Ya. Jadi bukan saya ini seolah-olah ngawur, tidak. Ya. Nah. Coba seringkali saya mengingatkan. Kalau saya mengatakan jangan takut, bukan berarti enggak usah protokol, enggak usah pakai masker, bukan seperti itu. Ya, tadi pagi saja saya ngomong sama Bu Mistin, ya saya bilang itu coba ya yang datang ya enggak seberapa supaya atas dan bawah diseimbangkan, ya itu bangkunya itu coba. Ya, dipasang, ya ada jaraknya, ada longgar. Saya lihat sana masih dempet-dempetan. Ya, nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Coba sekarang, Ibu Gembala taruh anak-anak ke hotel, gitu. Oh, enggak usah, biar di sini sama saya enggak takut. Wah, itu ngawur. Itu namanya saya mencobai Tuhan. Saudara bisa nangkep ya maksud saya. Ya. Kalau memang Ibu Gembala itu Omikron, ya harus dipisahkan. Ya. Oh, saya enggak takut, biar di depan saya saja. Bukan seperti itu, namanya mencobai Tuhan. Ya. Maka seringkali saya ingatkan, iman dan hikmat itu harus selaras atau seimbang. Saudara punya iman, saudara juga harus punya hikmat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya perhatikan. Nah, dampak dari dosa manusia itu terputus dari Allah sumber hidup. Ya, jadi Adam itu terputus dari Allah sumber hidup. Tapi kita melihat kasih Allah kepada manusia itu luar biasa. Coba baca Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, ini Allah yang mencari Adam. Adam takut sembunyi, tapi Allah yang mencari, di mana engkau Adam? Ya. Jadi waktu Adam jatuh di dalam dosa, Allah tidak membuang manusia yang berdosa itu tadi. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kasih Allah kepada manusia itu luar biasa. Sudah jelas Adam ini melawan firman-Nya, melawan Allah. Maka Adam jatuh dalam dosa. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, tidak dibuang oleh Allah, dicari oleh Allah. Ya. Dan kita melihat ya
Seperti yang kita baca tadi Rom 6 ayat 14, oleh kasih karunia Tuhan Yesus itu manusia diselamatkan. Ya. Maka dalam Yesus dosa itu sudah tersalibkan. Ya, maka tidak ada penghukuman. Rom 8 ayat 1 dan 2 ini sering kali ya. Cuma saya ingatkan terus supaya jemaat itu paham. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan itu membebaskan. Saudara ini loh dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, itu hukum kematian. Sudah dibebaskan. Ya. Roh yang memberi hidup, ya, itu sifatnya kekal. Jadi kita melihat Roh Kudus itu memberi hidup kepada saudara. Nah, apa yang diberikan oleh Tuhan itu sifatnya kekal. Maka itulah yang disebut kasih karunia Tuhan Yesus kepada manusia. Ya, banyak pengajaran untuk masuk surga itu sangat sulit. Seolah-olah Allah itu mempersulit ya manusia masuk surga. Dan seringkali saya katakan ini pengajaran menyesatkan, membuat manusia takut pada kematian. Ya. Karena dianggap manusia itu sulit masuk surga. Nek aku mati masuk surga enggak ya? Kok jangan-jangan aku masuk neraka. Ya. Jadi menjadikan orang itu takut mati. Ya. Kalau saya melihat ya keadaan sekarang ini, sampai saya berkata kepada seseorang, kalau hari ini terjadi antikris, saya sebagai hamba Tuhan bisa membayangkan, bisa-bisa enggak selamat ini. Ya. Kalau hari ini terjadi antikris, bisa banyak orang Kristen yang tidak selamat. Karena apa? Murtad, takut mati. Sebab antikris itu artinya anti Kristen. Saudara yang didapati adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Saudara akan dianiaya. Ya, bukan cuma dibunuh, dianiaya sampai mati. Ya. Nah, itu pasti. Saudara akan ketakutan. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Ya. Sekarang uji coba, ya, istilahnya shock terapi, uji coba COVID, ini saja sudah ketakutan. Apalagi antikris, saya tidak bisa membayangkan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, banyaklah berdoa dan penuh firman supaya roh saudara ini benar-benar kuat. Ya. Kalau saudara memiliki roh yang kuat, roh yang perkasa, saudara tidak akan takut menghadapi persoalan dan permasalahan hidup ini. Memang kita hidup di dalam dunia ini memang masih banyak persoalan dan permasalahan hidup. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat semua para rasul Tuhan mati syahid. Ya, itu semua para rasul Tuhan kecuali Yohanes. Ya. Karena saat itu terjadi ya seperti antikris. Ya. Tapi para rasul enggak ada yang takut mati. Karena mereka penuh Roh Kudus, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi iman itu kunci seseorang masuk surga. Maka iblis dengan berbagai cara mematikan iman saudara. Ya, dengan berbagai cara. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Ibrani 11 ayat 6. Kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak layak di hadapan Allah.
Jadi tidak ada manusia satupun yang berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Iman itu artinya percaya kepada Sang Pencipta, kepada Allah kita. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, saudara harus memiliki satu keyakinan yang baik. Ya. Karena saudara orang yang beriman itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau sekarang saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, seperti tadi saya katakan, saudara sekarang ini loh sudah memiliki hidup kekal. Ya. Jadi kepastian hidup itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Nah, jadi kalau saudara mengerti langkah-langkah saudara itu mantap. Ya. Kita melihat karena Allah itu sangat mengasihi saudara. Maka kita melihat kita ini orang berdosa, mestinya kita itu mati. Ya, karena dosa-dosa kita. Tapi kita melihat Yesus mati bagi manusia supaya manusia tidak mati. Ya. Jadi Yesus mati bagi saudara supaya saudara tetap hidup. Maksudnya begitu. Ya. Jadi Yesus itu mati di salib ada tujuannya supaya saudara tetap hidup. Ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak mengerti, loh, Yesus itu katanya Tuhan, Allah, loh kok mati? Nah, itu orang tidak mengerti. Padahal Yesus mati supaya saudara tetap hidup. Kematian saudara karena dosa ini ditanggung Yesus di salib. Ya, maksudnya begitu. Nah, dosa sebesar apapun ya tidak ada masalah bagi Tuhan. Bukan kalau saudara, oh ini dosanya kecil, ya tak ampun. Oh ini dosanya besar, enggak diampuni, tidak. Firman Tuhan mengatakan Yesaya 1:18, seberapapun besar dosa manusia, kalau dia bertobat, ya artinya bertobat itu dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosanya tetap diampuni. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Maka itulah yang disebut kasih karunia Tuhan. Ya, jadi kita melihat kasih karunia Tuhan Yesus itu mengampuni, membenarkan, menguduskan supaya saudara masuk surga. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah mempersulit manusia itu ya masuk surga. Karena manusia itu adalah ciptaan Allah sendiri. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mengapa manusia itu harus beriman kepada Tuhan Yesus? Nah, hal sekecil ini pun banyak yang tidak mengerti. Iya, karena Yesus sudah mati untuk dosa saudara. Maka jalan satu-satunya ke surga ke Bapa ini adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita melihat di dunia ini tidak ada satu orang manusia pun bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Karena Yesuslah ya yang menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia melalui salib. Ya. Manusia berdosa, lemah, tidak bisa mengerjakan keselamatannya sendiri. Keselamatan itu hal kudus. Ya. Coba perhatikan, ya. Ini kalau saya selesai khotbah, saudara masih tidak mengerti, waduh, repot saya. Ya. Karena pengajaran-pengajaran mengatakan tanpa perbuatan baik manusia tidak bisa masuk surga, ya. Maka di sini saya jelaskan manusia berdosa itu lemah, tidak bisa mengerjakan keselamatan sendiri.
keselamatan yang dikerjakan Yesus itu adalah kudus. Ya. Jadi bicara keselamatan itu hal yang kudus. Nah, kita melihat untuk masuk surga manusia harus kudus. Yang bisa menguduskan manusia itu hanya Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kalau manusia tidak memiliki kekudusan kalau tidak diberi. Ya. Jadi kita selamat itu oleh kasih karunia, karena kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kekudusan. Ya. Dan sekarang yang bisa memberikan kekudusan itu adalah Allah sendiri, karena Allah itu adalah sumber kekudusan. Ya. Jadi perbuatan baik sebesar apapun tidak bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Perbuatan baik manusia waktu manusia memiliki iman, percaya Tuhan Yesus, itu pun masih ada campur tangan Roh Kudus. Ya, itu sering kali saya ingatkan, perbuatan baik manusia itu bukan, oh kalau dulu misalkan saya suka merokok sekarang tidak merokok, kalau dulu saya suka marah sekarang tidak marah. Ya. Bukan perbuatan baik seperti itu. Dulu saya mencuri, sekarang tidak mencuri, bukan. Yang dimaksud perbuatan baik manusia itu waktu manusia memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu adalah perbuatan baik. Ya. Nah, hidup kekal itu tanpa kematian lagi. Ya, perhatikan. Ya. Jadi hidup kekal itu tanpa kematian lagi. Jadi jangan ada yang merasa takut, ya karena biasanya itu, ya orang itu tidak yakin, ya. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu sudah memiliki hidup kekal. Hidup kekal itu di sorga, ya dan sorga itu, ya tempatnya hidup kekal. Nah banyak orang yang takut pulang sorga. Karena dianggap pulang sorga itu adalah mati. Kan dianggap orang pulang sorga itu mati. Sorga itu tempatnya orang hidup kekal. Nah ini yang tidak dipahami. Ya, maka banyak orang ya takut mati. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Banyak orang itu tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Hidup itu pemberian Tuhan Yesus. Ya, perhatikan. Yang beriman sudah memiliki hidup kekal. Ya, dalam Tuhan Yesus segala dosa sudah diampuni. Inilah berita Injil kasih karunia. Berita keselamatan bagi manusia yang beriman. Ya, jadi iman saudara ya harus bertambah-tambah kokoh. Saya bicara dengan seseorang, kalau iman saudara sekecil biji sesawi tidak masalah, asal hidup. Ya, asal hidup. Tapi kalau saudara mengatakan iman saya ini besar, sebesar pohon, tapi pohonnya mati, ya percuma, tidak bisa apa-apa. Ya, tapi kalau iman sebiji sesawi bisa bertumbuh terus. Ya, dan boleh dikata campur tangan Allah, ya kuasa Allah bekerja dari hari demi hari, demi hari, ya menolong kehidupan saudara. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, jadi ingat jemaat yang kasih dalam Yesus, ya temanya adalah Yesus sudah mematikan dosa. Ya, maka dikatakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus dosa itu tidak berkuasa lagi. Jadi sekarang saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Ya, mengucaplah syukur, bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Saya serahkan Jaslyn. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat firman yang kami terima hari ini ya Bapa. Melalui firman hari ini kami belajar ya Yesus untuk tidak memiliki rasa takut ya Tuhan terhadap apapun ya Yesus. Namun ya Tuhan kami percaya ya Yesus ada Engkau Tuhan yang mampu ya Tuhan
melindungi kami ya Yesus. Sebab Engkau Allah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan mematikan dosa kami ya Bapa. Bila kami hidup selalu menyenangkan hati-Mu ya Yesus, kami juga tidak mau hidup berkompromi dengan dosa, dan biarlah mata kami dan hati kami tertuju kepada Engkau. Berkati Bapak Gembala juga yang telah menyampaikan firman Tuhan, Kau yang berkati, penuhi dengan berkat-Mu yang melimpah-limpah, jagai kesehatannya ya Bapa, berkati pelayanannya Yesus, biarlah sepanjang hidupnya ya Tuhan, Bapak Gembala bisa terus memuliakan nama Tuhan melalui pelayanannya ya Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan, biarlah ya Tuhan Yesus Kau yang berkati persembahan kami ya Bapa, agar ya Tuhan persembahan ini bisa memberkati jiwa-jiwa yang membutuhkan ya Bapa, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus, inilah doa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Berita gereja, minggu depan adalah minggu pertama bulan Agustus, jadi akan ada perjamuan suci, bisa dipersiapkan untuk perjamuan sucinya. Lalu untuk jadwal ibadah seperti biasanya, untuk hari Selasa ada ibadah wanita, terus Kamis ibadah puasa, ada ibadah online untuk doa malam, Sabtunya ada ibadah kaum muda, dan hari ini ibadah raya minggu. Sekian berita gereja, mari kita mau naikkan pujian untuk menutup ibadah pada hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.
memberkati.